Shalom untuk kita semuanya yang ada di Tiongkok, yang ada di Amerika, di Australia, dan di beberapa negara yang mengikuti ibadah bersama kami di dalam YouTube saat ini. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan yang kudus. Mari kita bersungguh-sungguh hati dengan kesungguhan hati. Kita memuji, kita menyembah Tuhan. Haleluya. Mari berdoa bersama. Haleluya. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah yang hidup, Allah yang luar biasa. Allah yang selalu baik, Allah yang selalu mencintai kami apa adanya. Yang tidak pernah sedetik pun meninggalkan kami. Dan kami terus percaya Tuhan, di dalam naungan-Mu kami aman. Di dalam naungan-Mu kami damai. Dan di dalam tangan-Mu kami berserah. Kami menyerahkan segenap hidup kami. Bapa, ampuni kami, layakkan setiap kami. Kuduskan tubuh kami, jiwa kami, roh kami. Biarlah pujian penyembahan kami berkenan di hadapan-Mu, menyenangkan hati-Mu. Terlebih adalah pola pikir kami, gaya hidup kami. Biarlah semuanya menyenangkan hati-Mu melalui ketaatan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami menyerahkan Tuhan, biarlah Engkau menguasai di dalam ibadah ini. Engkau berkuasa di atas pujian penyembahan kami, di atas firman yang akan kami dengar bersama-sama. Tuhan, sekalipun kami berbeda tempat, tapi kami yakin dan percaya kuasa-Mu, otoritas-Mu sanggup menembus keterbatasan kami. Dan Engkau tidak Allah yang tidak terbatas, yang sanggup menembus ruang dan waktu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa, dan kami memulai dengan sukacita ibadah kami. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Yang bisa mengikuti Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Tuhan, kami rindu hadirat-Mu. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Pujikan dari awal. Tuhan, kami rindu hadirat-Mu yang kudus. Tuhanku rindu masuk dalam
hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Dalam kemuliaan yang kudus. Haleluya. Dalam kemuliaan yang kudus. Tuhan, kami menanti-nantikan Engkau. Bawa kami untuk kami lebih dekat dengan Engkau, Tuhan. Masuk di dalam hadirat-Mu. Karena jiwa kami menantikan Engkau, Tuhan. Kami menantikan Engkau, ya Allah kami yang berkuasa, memerintah di bumi, di surga. Kami mau menyembah Engkau di dalam setiap tingkah laku kami, Tuhan. Apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan, kami mau memuliakan Engkau. Dalam nama Yesus. Haleluya. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya, dan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Kita mulai dari awal. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, yes Lord,
tiada pernah kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan di hidupku. Haleluya, haleluya. Besar setiamu Tuhan di dalam hidup kami. Besar cinta-Mu Tuhan bagi kami. Engkau yang seharusnya di tempat yang terindah, Engkau turun ke bumi untuk menyelamatkan kami. Oleh sebab itu kami mau bersyukur, kami mau bersukacita. Karena Engkau adalah alasan kami bersukacita. Haleluya, haleluya. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur sebab cinta-Mu besar. Kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu, buat pengorbanan-Mu. Semua Kau bayar dengan darah-Mu. Engkau melunaskan kami yang seharusnya kami binasa, tapi Engkau hadir untuk kami Tuhan. Engkau yang menyelamatkan kami. Engkau yang di tempat yang maha tinggi, Engkau turun ke bumi untuk menjadi manusia yang sama dengan kami. Merasakan sakit, merasakan kesesakan, merasakan penderitaan. Bahkan yang seharusnya kami alami, Engkau yang menanggung semuanya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur buat kehadiran-Mu, buat kedatangan-Mu. Kami bersyukur. Segala pujian, hormat, pengagungan kami naikkan bagi-Mu, Allah yang hidup, Allah yang besar. Haleluya. Sembah
memuji-Mu Tuhan. Kami memuji-Mu dengan hidup kami, dengan segenap hati dan pikiran, dengan segenap hidup. Haleluya. Haleluya. Yesus, Raja damai. Yesus. Yesus. Damai Natal ada di hati kami semuanya. Arti bahwa Engkau hadir di dalam hidup kami. Bukan sekedar perayaan Natal yang kami butuhkan, tapi memaknai kedatangan-Mu, memaknai kehadiran-Mu di dalam hidup kami, keterlibatan-Mu di dalam hidup kami. Itu yang terpenting Tuhan. Dan kami mau merenungkan terus betapa Engkau baik bagi kami. Tuhan, 2000 sekian tahun yang lalu ketika Engkau datang ke bumi, begitu banyak peristiwa yang menyesakkan hati di saat itu. Engkau harus pindah dari satu tempat ke tempat lain. Karena anak-anak, bayi laki-laki pada masa itu dibunuh dengan secara kejam. Betapa sesaknya di hari kelahiran-Mu Tuhan. Bukan sekedar hore-hore rame kami merayakan Natal, tapi memaknainya dan merenungkan peristiwa pada zaman Engkau dilahirkan. Betapa sesaknya hari-hari itu. Bapa, biarlah peristiwa itu ada di dalam diri kami, di dalam hati kami mengingat bahwa ketika kami merayakan Natal bukan cuma hore-hore rame bersuka cita dengan lebih fokus ke situnya, tapi memaknai dan merenungkan peristiwa itu yang penting dalam hati kami. Tolong kami ya Roh Kudus untuk memaknainya dengan dalam. Terima kasih untuk teladan-Mu bahwa Engkau hadir untuk seluruh umat manusia. Biarlah kedatangan kami, keberadaan kami dimanapun kami berada, menjadi jawaban seperti pribadi-Mu Tuhan, seperti teladan-Mu. Karena kami anak-anak-Mu mewarisi karakter yang dari Engkau, karakter ilahi. Harus ada di dalam diri kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Segala pujian, hormat, pengagungan kami naikkan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang hidup, Allah yang kudus, yang kami sembah, yang kami tinggikan, yang kami agungkan. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Setiap kali Natalan, jemaat yang dikasihi Tuhan, ada sukacita yang tidak bisa saya gambarkan di hati saya. Tapi ada kepedihan yang dimana saya merenungkan 2000 sekian tahun yang lalu di mana Yesus lahir. Berapa banyak bayi laki-laki yang dibunuh di saat itu. Dan itu yang membuat saya sesak. Betapa para ibu-ibu, ini rata-rata udah punya anak ya, tahu bagaimana rasanya. Anak yang sangat dicintai, anak yang sangat dikasihi, harus di depan mata dibunuh, menyaksikannya. Para ibu-ibu yang melahirkan dengan susah payah, dengan perjuangan. Itu rasanya membuat hati saya sesak. Pada waktu Yesus lahir, pembunuhan anak-anak secara massal terjadi di waktu itu. Haleluya. Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Biarlah makna Natal yang sejati, kedatangan Tuhan, keterlibatan Tuhan dalam hidup kita, itu yang harus kita pelajari.
yang harus kita renungkan, resapi, yang harus kita lakukan. Melibatkan Tuhan di dalam seluruh aspek hidup kita semuanya. Harus itu kita renungkan, harus kita tangkap maknanya. Biar tidak sia-sia kedatangan Yesus ke bumi. Karena hanya orang yang mau menerima, yang menerima Yesus, yang menerima kedatangannya. Itulah dia yang menerima keselamatan, menerima penyertaan, dan kita yang menerima janjinya. Hanya orang-orang yang mau menerima. Haleluya. Yesus pokok dan kita caranya. Mari kita tinggal di dalamnya, melekat dan berbuah. Karena apa? Pohon anggur. Tidak semua ranting itu menghasilkan buah. Dan yang tidak menghasilkan buah, dipotong, dibuang, dibakar. Mari kita jangan menjadi ranting-ranting yang dipotong, yang dibuang, dibakar itu. Yang sia-sia tidak menghasilkan buah. Mari kita melekat tinggal di dalam pokok anggur yang benar, yaitu Tuhan Yesus. Supaya kita menghasilkan buah yang banyak. Yang dinikmati oleh Tuhan dan dinikmati sesama kita. Haleluya. Yuk bersama. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah. Oh, oh, oh. Oh, oh, haleluya. Oh, 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 oh. Yes, sama-sama. Semuanya. Yesus pokok. Dan kita caranya. Tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah. Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cinta semua. Amin. Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah. Wow, 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 haleluya, wow, 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 Yesus pokok, Yesus pokok, amin, haleluya, dan kita caranya. Tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah. Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah. Haleluya. Wow, wow,
kita mau sambut firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami memuji, memuliakan nama-Mu melalui pujian yang kami naikkan. Ini saatnya Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu, urapi hamba-Mu, berikan otoritas wibawa ilahi, pewahyuan yang dari Tuhan, sehingga apapun yang disampaikan adalah sesuai dengan hatinya Tuhan. Terima kasih Bapa, ambil alih pemberitaan firman ini, biarlah Engkau yang ditinggikan, dimuliakan. Berbicaralah Tuhan melalui hamba-Mu dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami siapkan hati dan pikiran kami seperti tanah yang subur, yang siap ditaburi oleh benih firman-Mu, dan kami percaya Engkau memberikan pertumbuhan yang pada akhirnya bertumbuh, bukan cuma bertumbuh tapi berbuah yang lebat. Dan Engkau menikmati kami, dan kami bisa dinikmati oleh semua orang yang mengenal kami melalui buah-buah roh yang ada di dalam diri kami. Kami siap menyambut firman-Mu dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup. Haleluya. Mari bersama kita berkata, amin. Semangat untuk semuanya. Haleluya. Terima kasih. Shalom semuanya, selamat malam, selamat berbahagia. Kita kembali berjumpa di ibadah kita bersama-sama. Kita menikmati kebaikan Tuhan. Baru saja kita menyelesaikan selebrasi Natal, ya, dan kita sudah mendengarkan firman Tuhan untuk kita menjalani hidup tahun 2022. Ya, pada malam hari ini saya memberkati, berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya siapapun yang mendengarkan firman Tuhan ini, baik di beberapa negara, jemaat Kristus Overseas, ya 14 negara yang mengikuti, kiranya ini akan menjadi berkat bagi kita semuanya. Oleh karena itu, saya mau katakan kepada kita yang sudah Kristen sejak kecil, seriuslah jadi orang Kristen. Jangan sampai orang yang latar belakangnya bukan Kristen, malah itu yang semakin mengasihi Tuhan Anda, Tuhan Yesus Anda. Rugi, ya. Haleluya. Baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya mau tanya jemaat, boleh di-unmute? Jemaat mau dengar firman Tuhan tentang pembelaan Tuhan atau mati bagi diri sendiri? Kalau diajak untuk memilih, jemaat pilih yang mana? Pembelaan Tuhan, dan yang kedua, mati bagi diri sendiri. Ayo, salah satu boleh. Kalau diajak untuk memilih, pilih yang mana? Dua-duanya saya punya. Pembelaan Tuhan atau mati bagi diri sendiri, benar-benar mati. Nggak ada yang bersuara ini. Oh, apa saya unmute? Bukan unmute, saya mute berarti. Oke, boleh dijawab. Saya sudah buka. Mau yang mana? Satu judulnya pembelaan Tuhan. Yang kedua, mati bagi diri sendiri. Memilih saja. Pembelaan Tuhan. Oke, satu. Oke, satu. Ya, lagi. Terhitung satu ya. Yo, siapa lagi?
Sama. Oh sama, oke. Baik, ada 2. Baik, pembelaan Tuhan. Oke ya. Ada lagi yang mau ngangkat suara? Tidak apa-apa. Oke, berarti cuma 2 orang. Priscilla pembelaan Tuhan. Oke, 3 orang. Oke ya. Baik. Seperti janji saya pernah berkata bahwa saya akan menyampaikan tentang pembelaan Tuhan. Maka saya akan menyampaikan tentang pembelaan Tuhan bagi kita semua. Sudah nggak sabar lagi. Ya, kita mau sungguh-sungguh, kita mau serius. Pembelaan Tuhan itu apa? Kan gitu. Oke. Bapak tolong kami semua, urapi kami semua, tawan setiap hidup kami, untuk kami bisa fokus dengan firman Tuhan, urapi hamba-Mu dengan otoritas ilahi, kuasa Allah, menaungi hamba-Mu dalam berkata-kata Tuhan. Berbicaralah, ambil alih semua pemberitaan firman-Mu malam ini, hamba memohon belas kasihan-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Oke ya, baik. Saya mohon perhatiannya. Selama ini kita mengetahui bahwa ini harus diperhatikan. Kalau enggak nanti enggak bisa nyambung gitu ya, jemaat Tuhan. Selama ini kita sering terjebak ke dalam satu pengertian tentang pembelaan Tuhan. Kita beranggapan bahwa pembelaan Tuhan itu baik itu dalam hati dan pikiran kita, menilai bahwa pembelaan Tuhan itu adalah saat kita diperlakukan curang atau dihianati sesama atau dijahati sesama, ya. Lalu sesama kita itu mengalami satu peristiwa buruk. Misalkan kecelakaan, atau misalkan dia bangkrut. Nah, karena dia menjahati kita. Terus seringkali kita beranggapan, langsung kita berasumsi, nah tuh kan, tuh. Nah Tuhan hajar kamu, nah tuh. Akibatnya kamu jahati aku. Tuhan bela aku. Nah, seringkali kita terjebak dalam pengertian seperti itu. Tetapi sesungguhnya pembelaan Tuhan bukan itu ternyata, jemaat Tuhan. Bahkan sampai kita menghakimi atau menghukum sesama kita dengan perkataan seperti ini. Tuh mampus kamu tuh, tahankan kan? Siapa suruh kamu selama ini bohong sama aku, selama ini kamu jahati aku, selama ini kamu fitnah. Nah tuh kena kamu, rumah tanggamu hancur kan? Nah tuh. Tahu rasa. Nah, seringkali kita merasa bahwa itu pembelaan Tuhan. Yes, aku dibela Tuhan. Tapi ternyata itu tidak bisa kita pastikan itu pembelaan Tuhan dan bukan, Alkitab bilang. Nah, berarti kita perlu dikoreksi supaya pengertian kita diluruskan. Nah, terus pembelaan Tuhan maksudnya apa? Kan gitu. Kalau bicara tentang kalau kita menabur yang buruk ke orang lain, maka yang kita panen apa? Yang buruk pula. Berarti kenapa kita itu dijahati orang, tiba-tiba orang itu mendapatkan satu kejadian atau peristiwa musibah yang tidak baik, itu bukan berarti Tuhan mau mempermalukan orang itu.
sebagai pembelaan kita terhadap orang tersebut. Bukan. Tuhan bukan seperti itu caranya mempermalukan orang. Oke, jemaat Tuhan bisa mengerti sampai di sini. Tapi kalau kita difitnahkan yang jahat, lalu atau kita dijahati, atau siapapun berlaku demikian, saya mau tanya. Orang-orang benci nggak sama orang seperti itu? Pasti benci. Apa yang dia tabur, itu yang dia tuai. Coba sering-sering aja kita jahati orang. Ketemu sama orang yang tidak takut akan Tuhan, bisa disantet itu orang. Baik apa yang disantet, hidup orang itu disantet, usahanya disantet, ya kan, diguna-gunai supaya bangkrut. Karena akibat kejahatannya. Jadi dibalas orang. Nah, bisa itu terjadi. Apa yang engkau tabur, itu yang engkau tuai. Jadi itu bukan pembelaan Tuhan. Ya, Anda menanam padi, ya tumbuhnya padi, panennya padi. Makanya supaya jangan dijahati orang, dibenci orang, jangan timbulkan pertengkaran sama orang lain. Gitu. Loh, terus kalau aku dibenci tanpa sebab, nah, terus aku nggak balas, pembelaanku dari mana? Nah, pembelaanmu dan saya dari Tuhan. Loh, pembelaan Tuhan itu apa sih maksudnya? Nah, ini kita belajar bersama-sama ya. Baik. Oke ya. Baik. Saya akan kasih ayat bagi kita semuanya. Kalau ada Alkitabnya bisa diikuti. Setiap perkataan saya pasti bisa nyambung dan paham akhirnya. Oh gitu ya. Oke ya. 1 Tesalonika 5 ayat 14. 1 Tesalonika 5 ayat 14. Saya baca, Anda perhatikan dengan baik. Kami juga menasihati kamu. Dinasihati, oke? Saudara-saudara. Nah, kita ini semua saudara ya. Keluarga kita semua. Tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Nah, kalau saya melihat jemaat tidak tertib dalam Facebook atau menggunakan sosmed, kalau itu saya lihat, bahkan dalam grup tidak tertib, saya melakukan firman. Tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Ibadah tidak tertib, ya, jemaat Tuhan. Kalau saya mengatakan demikian, saya melakukan firman. Jadi jangan marah dan benci dengan saya. Kenapa saya selalu ingatkan kalau mau ibadah, berilah yang terbaik. Persiapkan dirimu yang terbaik. Atur semuanya. Kok nggak bosan-bosannya ini? Ini loh Pak Gemini kalau nyampaikan itu terus. Kenapa saya terus nyampaikannya? Karena memang masih banyak yang tidak tertib. Saya bilang tampilkan kamera, malah tutup, gelap semua. Kebanyakan gelap. Nah coba, tertib nggak begitu? Nggak tertib. Nanti kalau disampaikan, sakit hati, tersinggung. Padahal saya melakukan firman supaya jemaat itu sesuai firman hidupnya, tertib. Kalau Anda sakit hati dengan saya, sakit hatilah dengan firman Tuhan. Ya udah, berarti Anda sakit hati dengan Tuhan. Silahkan. Siapa yang menanggung resiko? Saya hanya menyampaikan firman. Bukan mencoba untuk
menyenggol-nyenggol hidup Anda, lalu dikatakan saya ini selalu mempermalukan Anda. Enggak ada urusan saya di situ. Karena Tuhan kita Yesus pun bukan mempermalukan kita orang lain supaya untuk membela kita, enggak ada itu. Bukan. Jadi jangan kira kalau orang yang menjahati Anda lalu dapat musibah yang tidak baik, jangan bilang mampus kamu. Itu Tuhan yang buat itu, rasakan. Bukan, itu bukan pembelaan Tuhan. Salah persepsi begitu. Harus kita rubah. Tuhan tidak mungkin, misalkan Sally berbuat salah dengan saya, lalu Tuhan mempermalukan Sally. Tuhan tidak seperti itu. Enggak. Kalau dia dapat masalah, ya akibat kesalahannya sendiri. Ditanggungnya kesalahannya. Saya mau tanya, kalau Sally makan sambal yang pedas, emang yang kepedasan siapa? Saya atau Sally? Ayo, izin ya Sally, kalau Kak Beni pakai kamu ya. Nah, coba kalau kamu yang makan sambal yang pedas, yang kepedasan saya atau Sally? Yang kepedasannya dia. Jadi wajar kalau orang itu dibenci semua orang. Di mana berada orang itu dibenci, nggak disukai semua orang. Kalau misalkan saya ada di satu tempat, kalau saya pergi, orang bilang gini, syukur. Syukur dia sudah pergi dari sini. Syukur dia membawa onar aja di kampung ini. Syukur dia menyusahkan aja di mertuanya. Syukur dia ngomongannya itu selalu jelek. Syukur dia pergi dari Cina ini. Syukur dia pergi dari Surabaya ini. Kalau sempat orang ngomong kayak gitu, ya bukan berarti kita ini mau dibela Tuhan, bukan. Ya memang karena kita tuai. Oke? Perhatikan, saya baca ulang. Saya baca lagi. Hiburlah mereka yang tawar hati. Ah, ini dia. Belalah mereka yang lemah. Sabarlah terhadap semua orang. Belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Berarti kata bela di sini itu artinya apa? Belalah mereka yang lemah. Karena orang lemah sering ditindas, jadi Tuhan pelihara orang lemah itu. Berarti kita ketemukan arti bela itu apa? Belalah orang lemah. Karena orang lemah itu selalu dibully, selalu dia tidak mendapat keadilan, selalu dia selalu dikucilkan. Kata Tuhan, belalah orang lemah. Berarti kata bela di situ apa? Karena mereka ditindas orang banyak, kita bela mereka, artinya kita apa? Tidak ada yang membela mereka, tidak ada yang peduli dengan mereka. Kitalah yang peduli, berarti kita yang pelihara orang itu. Kata bela ternyata kita pelihara, kita jaga, kita rawat. Artinya berarti pembelaan Tuhan, artinya Tuhan merawat kita. Merawat kita yang apa? Yang lemah. Merawat kita yang apa? Yang bodoh. Kenapa kita adalah makhluk yang lemah? Kenapa kita dikatakan makhluk yang bodoh? Karena kita orangnya gampang tawar hati. Kita gampang orangnya marah. Kita orangnya gampang emosional. Kita gampang digoncangkan. Kita gampang ngamuk. Makanya Tuhan jaga, Tuhan rawat. Biar kita itu terhindar dari sifat seperti itu. Kalau kita mengalami dikucilkan orang, tidak ada yang peduli dengan kita, tenang, ada Tuhan yang peduli dengan Anda dan saya. Tenang, ada Tuhan yang memperhatikan kita. Supaya langkah-langkah kita dijaganya, dirawatnya. Agar kita tidak
Salah langkah. Itu pembelaan maksudnya. Bukan pembelaan. Tuhan bela aku. Tuhan, dia telah menyakiti hatiku. Aku mau bunuh dia Tuhan. Biar tahu rasa dia. Atau Tuhan, dia fitnah aku, menghancurkan nama baikku. Aku mau Tuhan hancurkan nama baiknya. Biar tahu dia bagaimana rasanya nama baik itu dihancurkan. Itu salah. Bela aku Tuhan. Dia orang yang tidak pernah memperhatikan aku. Tuhan bela aku supaya dia pun tidak diperhatikan oleh siapapun. Biar di hidupnya merana. Itu bukti yang kau bela aku. Itu doa yang keliru. Nah, bisa paham sekarang? Waktu kita mau balas orang lain, Tuhan rem kita. Jangan. Nanti kau tambah celaka hidupmu. Jangan direm. Itu maksudnya Tuhan bela, dirawat langkah-langkah kita. Biar jangan belok. Salah langkah. Gitu ya. Saya mau katakan ini kepada kita, siapapun. Salah satu contoh juga, contoh sederhana. Saya sebagai warga negara Indonesia yang baik, tuh membuktikan Tuhan bela saya. Kita kan nggak punya pembelaan siapapun. Hanya Tuhan pembelaan kita. Misalkan, supaya kita jangan tiap kali dirazia polisi. Karena apa? Nggak ada SIM, nggak ada STNK, gelap gitu kan. Terus kita nggak patuh lalu lintas, nggak pakai helm. Ini saya ulang-ulang ini. Mohon maaf, saya tidak menyinggung siapapun. Di negara asing kita gelap, kita diincar-incar sama polisi. Nah, Tuhan merawat kita bagaimana? Biar kita nggak bolak-balik ketakutan. Mendapatkan sebuah hukuman atau ganjaran dan juga mendapatkan suatu hal yang tidak baik melanda kita. Caranya bagaimana? Supaya Tuhan mengingatkan kita, kamu itu keliru. Itu artinya Tuhan bela. Biar kita ini benar-benar kita hidup nyaman. Kan tadi katanya, belalah mereka yang lemah. Karena apa dibela? Karena orang lemah itu dibully. Nggak nyaman dia. Orang lemah itu kalau dibully bisa putus asa. Bisa bunuh diri ada. Bisa kecewa. Nah, Tuhan bela. Tuhan menghibur. Tuhan memberikan kekuatan. Tuhan kasih firman-Nya. Udah, aku ada bersamamu. Nyaman akhirnya orang lemah itu. Sama dengan kita. Saat kita juga dibully, di sosmed, dimanapun. Tuhan kasih penghiburan. Udah jangan, enggak apa-apa. Aku ada bersamamu kok. Enggak apa-apa, aku kan udah disakiti dulu. Enggak apa-apa. Akhirnya kita nyaman. Tidur kita bisa nyenyak. Kita dirawat Tuhan. Itu bentuk pembelaannya. Aneh ya? Saya mulai merenung. Saya waktu itu merenung. Oh gitu ya pembelaan Tuhan. Saya pikir pembelaan Tuhan, ya Tuhan kalau ada yang berlaku curang sama saya, bangkrutkan usahanya Tuhan. Biar tahu rasa dia. Bela aku Tuhan. Buat hidupnya menderita. Biar mengerti dia gimana perlakuannya sama saya. Biar tahu dia Tuhan bela aku. Aduh kasihan sekali itu orang. Itu sama aja kita bilang sama Tuhan. Tuhan hajar dia. Ketok kepalanya. Tokok kepalanya itu biar benjol. Itu sama itu. Itu sama dengan saya bilang sama Sally. Sally kalau ada yang melukai hatimu, Kak Beni bela aku. Misalkan si Sally sama Mama Elea bermasalah. Cari pembelaan sama saya. Kak Beni, tolong dong Mama Elea itu udah memfitnah aku. Tolong buat pembelaan sama aku, tokok kepalanya. Kayak gitulah istilahnya. Atau Kak Beni, permalukan dia di depan semua jemaat. Biar tahu dia itu. Itu sama. Kalau kita ngomong sama Tuhan begitu ya sama itu.
Bukan itu. Tapi bukti pembelaan saya sama Sally bagaimana? Sally, kamu tetap kuat ya? Nggak apa-apa. Bukankah Tuhan Yesus juga sudah mengalami demikian? Jangan kamu salah langkah ya. Nanti kalau kamu salah langkah, salah berkata-kata, nanti kamu jadi bahan cibiran orang. Loh kan dia yang salah. Emang orang tahu Sally yang salah atau Mama Eli yang salah duluan? Nggak tahu. Taunya Anda memposting di Facebook atau di sosmed, Anda sedang kata-kata yang jorok. Tentunya kita yang di komentar, kenapa kamu Sally? Ada apa? Masih mending ditanya. Ini enggak dibalas di bawah di komentarnya. Sikat aja Sally, hajar dia, jambak rambutnya, jumpai di rumahnya, bawa palu, hantam dia, betul? Betul nggak? Kalau dibalas komennya begitu. Betul apa yang saya bilang? Ayo, kalau berani jujur ya, jangan sakit hati kalau saya ngomong begini. Iya Pak Gem, iya Kak Beni, bener itu. Kalau kita berani jujur, kalau ditanya masih mending, kenapa Sally, masalahmu apa? Itu masih mending yang masih pikirannya dewasa atau luas. Tapi yang datang pengompor, wah kalau aku digitukan Sally, aku datangi rumahnya bila perlu, bawa orang-orang, bayar mereka sogo aja, hantam tuh orangnya bila perlu, habisi, permalukan depan orang. Wah kita senang, itu bentuk pembelaan. Ya elah, bukan itu. Pembelaan itu seperti saya bilang tadi, Sally, kasihi orang itu, berkati orang itu. Nah, itu bentuk pembelaan saya. Saya rawat, saya jaga dia. Supaya nanti dia tidak jadi cibiran orang. Supaya dia selamat dari mara bahaya. Iya kan? Jangan. Nanti kamu masuk ke jurang. Jangan ya. Nah itu caranya saya bela. Saya merawat, menjaga. Sudah paham? Tadi kan mintanya pembelaan Tuhan. Sekarang saya sampaikan. Berarti terimalah dengan leluasa. Oke, berarti gimana dong Pak Gem kalau kita disakiti orang? Berdoanya gimana? Doakan Tuhan, besok jangan gitu lagi dia Tuhan. Nah, berarti Anda sedang bela dia di hadapan Tuhan. Anda sedang bela dia di hadapan siapa? Kuasa kegelapan. Karena apa? Orang yang menjahati orang lain, suka menjahati, itu sasaran empuk setan. Saya mau katakan ini sama kalian. Tapi kita bela dia. Kita jaga, kita rawat. Tuhan, cukuplah aku disakitinya. Jangan yang lain Tuhan. Tolong dia, ampuni dia Tuhan. Kalau tidak, dia bisa juga dicelakai orang. Dibenci orang. Tuhan, nanti kalau dia dicelakai orang, dibenci orang karena mulutnya yang tidak baik itu Tuhan. Habislah dia. Nanti kalau enggak, kalau dia berbuat jahat terus, nanti dipakai iblis dia Tuhan. Rusaklah hidupnya. Binasalah dia Tuhan. Tolong dia Tuhan. Itu buktinya kita bela dia di hadapan Tuhan. Kita rawat dia biar jangan binasa. Beda ya paradigmanya ya. Oh, Alkitab yang bilang jemaat Tuhan. Oke. Kata bela itu di situ ternyata artinya. Saya terbuka pikiran saya. Kok selama ini cara berpikirku keliru gitu loh. Saya pikir selama ini apa yang ku katakan sama Tuhan itu salah. Menyuruh Tuhan menghukum dia ternyata. Tetapi setelah saya tahu firman Allah, saya belajar tentang firman ini. Kita belajar bersama-sama. Ternyata saya itu konyol, saya itu bodoh. Memang saya itu harus perlu dituntun sama firman Tuhan. Biar nggak salah langkah. Saya pernah terjadi dalam sebuah kasus terkini, terbaru. Ini terbaru, terupdate ya. Saya pernah geram sama seorang. Segeram-geramnya saya ngomong gini,
Tuhan memberkatimu. Gitu. Geram. Tapi saya bilang, Tuhan Yesus memberkatimu. Tuhan berkati, Tuhan berkati. Nah, coba. Oke? Bukan geram. Dasar kamu, saya pakai nggak apa-apa. Dasar kamu monyet, dasar kamu binatang, dasar kamu semua kecoa dan sebagainya. Bukan itu. Halo Sally, bela aku. Oh, akhirnya pro-proan semua. Ayo, bela aku Jenny. Bela aku Mama Nina. Itu bukan ngajak pembelaan, itu ngajak pro-proan. Makanya jemaat Kristus Overseas jadi gap-gapan. Yang ini suka dengan ini, yang ini nggak suka dengan ini. Jadi akhirnya apa? Ada pro, ada kontra, ada like, ada dislike. Suka nggak suka. Jadilah keluarga jemaat Kristus Overseas suka dan tak suka. Pro dengan kontra. Pro-proan jadinya. Apakah itu katanya pembelaan? Ya salah. Nah, kalau saya bilang seperti tadi pembelaan itu, jangan Seli. Sudah, kau berkati orang itu. Lama-lama kita semuanya klop. Tidak ada yang pro-proan. Kita semua satu hati. Satu rasa, satu pikiran, satu kehendak. Jadi sama. Kalau aku ngomong sama Kak Beni, pasti omongannya mengajak aku sama dia baikan. Aduh. Akhirnya satu kan, semuanya kan, satu. Nggak ada yang pro-proan kan. Nah ini yang Tuhan mau. Pembelaan tuh di situ. Saya pasti buyarkan yang kayak gitu-gitu. Dan nggak akan ada yang namanya pembagian kelas, strata, sosial, atau pendidikan. Nggak akan terjadi. Buyar semua. Saya nggak mau KJK Overseas itu seperti itu. Kita semua keluarga, saudara. Yesus yang bilang kok. Firman Allah yang berkata kok. Kami juga menasihati kamu, saudara-saudara. Kita kan saudara. Ya, namanya saudara. Masa saudara saling melukai? Masa saudara saling menyakiti? Masa kita saudara saling menyurangi? Ya enggak, janganlah. Masa saudara saling memposting di sosmed omongannya yang enggak baik? Katanya saudara. Katanya keluarga, katanya anak Tuhan, katanya kita ini sahabat. Gimana itu? Malu kita di hadapan Tuhan, malu kita di hadapan orang lain. Aduh. Oke? Nah, ini dia. Sudah hari ini sudah paham maksudnya di situ? Paham ya? Berarti pembelaan Tuhan itu berarti apa? Merawat, menjaga kita, merawat atas perbuatan kita. Biar jangan salah langkah. Biar kita itu semuanya satu hati, satu rasa di dalam Tuhan. Jadi pembelaan itu bukan ngajak demo ya. Ayo demo. Kak Beni demo, kita demo yuk. Wah, itu sarang ngajak Seli, itu sarang ngajak Mama Nina, itu sarang ngajak Santi, itu sarang ngajak Cejeni. Wah, rekrut semua Mama Elea. Ayo kita demo Kak Beni. Ayo ngadakan pembelaan. Ayo, mari kita hajar Kak Beni. Ayo, biar tahu rasa dia. Ayo, itu bukan minta pembelaan. Itu ngajak demo, ngajak ribut. Ya, itu salah. Kalau ada hari-hari ini kita keluarga jemaat Kristus Overseas, baik di Tiongkok dan 14 negara, saya mau katakan, itu salah. Jangan ngajak-ngajak orang untuk seperti yang saya bilang tadi. Itu enggak sesuai firman. Koreksi. Wah, iya ya Kak. Salah saya Kak ya selama ini ya. Kan gitu. Aduh, saya pikir selama ini
bentuk pembelaan itu merekrut orang supaya bela saya. Ada satu peristiwa jemaat Tuhan. Suatu ketika, saya nggak mau ngomong yang lain, saya aja deh. Suatu ketika saya ada di tengah orang-orang, saya dihakimi. Saya dihakimi gitu kan. Ya saya difitnah. Nah dihakimi lah, dijatuhkan penghukuman bagi saya. Bahwa saya dituduh melakukannya. Padahal ada waktu itu orang dan tahu saksi mata dan saya bisa bela diri waktu itu. Tapi saya tidak rekrut mereka. Woi, ayo woi. Aku dibilang pemimpinku, aku dipersalahkan. Ayo, bela aku. Ayo, ikut gabung. Kamu tahu siapa aku kan? Ayo, bela aku dong. Ayo, kamu ngangkat suara. Ayo, ngomong, angkat suara kamu. Bila perlu ngamuk-ngamuk kamu, bela aku. Bahwa perkataannya itu enggak benar. Ayo, cepat. Enggak begitu. Kalau dia percaya omongan orang ya sudah. Kalau dia langsung percaya, enggak apa-apa. Ya udah berarti kamu yang enggak berpikiran luas. Karena kamu cepat percaya omongan orang. Ya udah saya santai. Kalau dituduh, kalau saya bilang enggak ya sudah enggak. Kalau kamu ngeyel nuduh saya ya sudah terserahmu. Kamu kan yang melakukannya? Enggak. Ngomong kamu? Ya enggak. Mau bilang apa? Enggak usah marah. Meskipun kita diperhadapkan konco-konconya, teman-temannya. Enggak usah marah Anda dan saya. Enggak perlu. Mentang-mentang kamu banyak ya rame ya. Oh, mentang-mentang kamu dekat sama dia ya. Jadi bela-bela dia ya. Enggak perlu jemaat Tuhan. Senyum aja. Cukup bilang enggak. Saya enggak melakukannya. Udah titik. Percaya nggak percaya urusan mereka. Nah, gitu jemaat. Ya, ayo Tuhan menyayangi kita semuanya. Tuhan cinta kita semuanya. Makanya kita terus diajari sama firman Tuhan. Oke? Termasuk disiplin. Disiplin itu pun termasuk Tuhan merawat. Termasuk kita dirawat Tuhan. Dijaga supaya kita nggak binasa, didisiplin. Contoh, kalau saya melihat pengurus-pengurus berkali-kali saya tegur, tetap begitu juga di sosmed, tetap mempermalukan di grup manapun, nggak jadi berkat, saya tegur berkali-kali, juga nggak mau berubah. Bentuk saya merawat menjaga Anda, ya sudah kamu didisiplin, nggak usah pelayanan dulu. Supaya apa? Supaya sadar, oh ya aku didisiplin karena aku udah sering dinasihati, nggak mau. Ya udah aku didisiplin. Supaya nggak lakukan itu lagi. Kan dirawat namanya itu. Dijaga kan. Biar nggak gitu lagi. Ya kan dirawat namanya itu. Biar jangan terlalu banyak menyakiti hati orang. Jadi didisiplin lah. Akhirnya tahu diri. Oh ya daripada aku banyak menyakiti orang. Dan aku nggak jadi berkat. Sadar aku didisiplin sama Kak Beni. Ya sudahlah. Nggak mau laku. Nanti aku celaka. Jadi banyak orang benci sama aku. Oh iya, makanya didisiplin. Nah, itu penting. Oke? Sampai di sini jemaat Tuhan. Firman Tuhan saya sampaikan. Ya, sampai di sini saja. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Sudah jam 7:30 di sini, sana 8:30. Baik, ada satu lagu jemaat. Anda boleh belajar mengingatnya atau konsentrasi. Dan saya pernah nyanyikan lagu ini. Ada tadi teksnya saya sudah kirimkan kepada kita. Kalau nggak salah itu di WA. Coba perhatikan. Nah. Selalu untukmu. Oke. Selalu untukmu. Selalu untukmu. Selalu untukmu. Tuhan dan Rajaku. Semua yang ku perbuat
baik siang dan malam, selalu untukmu. Oh, segenap hidupku adalah milikmu, untuk kemuliaan-Mu. Sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untukmu. Yo, yang bisa mengingat lagu ini bisa nyanyi di situ ya, dihafal. Selalu untukmu, selalu untukku, Tuhan dan Rajaku. Semua yang ku perbuat, baik siang dan malam, selalu untukmu. Ingat, pagi, siang, malam, semua kita perbuat untuk Tuhan ya. Segenap hidupku adalah milik-Mu, untuk kemuliaan-Mu. Yo, segenap hidupku adalah milik-Mu untuk kemuliaan-Mu, bukan untuk kejahatan atau kenajisan ya, untuk dosa. Sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untukmu. Kita berdoa yuk. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Firman-Mu mengajarkan kami, sungguh membuat kami terkagum-kagum. Tetapi di satu sisi hati ini merasa ditekan. Karena selama ini sesak rasanya Tuhan, bahwa kami meminta pembelaan dari orang-orang di sekitar kami, ternyata keliru selama ini. Bahkan kami merasa pembelaan Tuhan itu adalah mendatangkan musibah atau suatu peristiwa yang buruk kepada orang yang melukai kami. Kami minta sama Tuhan bahkan supaya itu mereka alami. Bapa, itu sama saja bahwa kami menyuruh supaya Tuhan mempermalukan orang itu. Itu berarti kami sangat tega. Berarti kami sangat keterlaluan. Justru pembelaan Tuhan baru kami sadari malam ini. Agar kami dirawat, dijaga Tuhan dari perbuatan-perbuatan yang membuat kami salah langkah. Itulah bentuk pembelaan Tuhan. Supaya kami nggak terjerumus, jadi ikut-ikutan, lalu kami akhirnya mendapatkan apa yang kami tuai dari sikap kami yang nggak benar itu. Tuhan, tolong kami. Rasanya hati hamba-Mu ini sangat menyesali, ternyata hamba jahat sekali. Ampuni hamba-Mu, ampuni kami Tuhan. Ternyata kami jahat sekali. Kami begitu yakin kami menyebut orang yang sangat rohani. Kami menyebut diri kami orang yang sangat baik, memperhatikan orang lain dan sebagainya, memberi. Tapi ternyata kami memiliki konsep yang salah. Supaya kami dapat pembelaan dari orang lain. Kami memberi kepada Tuhan supaya kami dibela. Hidup kami menjadi hidup yang berkelimpahan, dibalas Tuhan. Tapi ternyata bentuk pembelaan-Mu adalah setiap kali kami hidup menyenangkan hati-Mu, hidup sesuai firman-Mu, itulah pembelaan Tuhan.
Biar kami tidak ikut binasa dengan orang-orang yang hidup di dalam dosa. Berarti Tuhan merawat kami. Tuhan, terima kasih. Kami terbukti adalah manusia yang bodoh. Kami adalah manusia yang dungu, keras kepala, gampang marah. Akhirnya kami pun dibenci orang banyak karena kelakuan kami. Mulut kami yang berkata-kata nggak benar. Makanya Tuhan, supaya kami supaya tidak jadi menjadi orang yang tidak disukai, Tuhan ajari kami. Itu tandanya bahwa Tuhan pelihara, Tuhan rawat, Tuhan bela kami dalam perkara-perkara kami. Ampuni kami Tuhan. Kami mau jadi orang pintar. Kami mau jadi cerdas secara rohani dalam menghadapi hidup ini. Otomatis kalau kami ada di satu tempat, kalau kami malah disukai orang, waktu kami pergi dari tempat itu, malah orang bersyukur karena kami tidak jadi berkat. Berarti kami tidak menghadirkan Tuhan. Tapi kalau waktu kami pergi dari tempat itu dan hidup kami sangat berkesan, di hadapan orang lain, dirasakan orang lain, berarti hati kami bisa membawa rasa itu seperti yang Tuhan rasa di hadapan banyak orang. Berarti kami menghadirkan Tuhan dalam hidup ini. Bapa, hamba bicara seperti ini berat. Sesak rasanya Tuhan. Kami bisa membayangkan waktu kami dijahati, dicurangi, kami harus tetap berkata kepada Tuhan, ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Kami harus berkata, Tuhan, tolong mereka, supaya mereka tidak melakukannya lagi. Karena apa yang mereka tabur itu yang mereka tuai, Tuhan. Tolong ampuni mereka. Ampuni dia yang berbuat jahat kepada kami. Ternyata itu bentuk kami dibela Tuhan. Dan kami juga membela sesama kami di hadapan Tuhan. Maka dengan demikian kami tidak akan pernah rasa sakit hati dengan siapapun. Dan kami akan selalu merasa nyaman berteman dengan siapapun. Bukan hanya orang yang berbuat baik kepada kami, tapi yang menyakiti hati kami pun waktu kami berjumpa dengan dia, hati kami tetap nyaman. Kami masih tetap bisa tidur nyenyak. Dan ini yang Tuhan mau. Itu tandanya Tuhan merawat. Kalau tidak, kami bisa jatuh sakit, kami bisa mendapatkan mara bahaya, kami bisa susah tidur, tidak nyaman. Disitulah kami bisa mudah diserang oleh iblis. Kami bisa diperdaya oleh iblis. Disitulah kami bisa terjerumus dan kami binasa dan hidup kami hancur. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu malam ini. Berkati semua kami Tuhan. Tolong kami. Kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kalau ada kami yang belum beres di antara kami, Tuhan, hubungan satu dengan yang lainnya. Sebelum kami mengakhiri tahun yang 2021 ini, masuk kepada tahun yang baru. Kami mau Tuhan di antara KJK Overseas ini, dimanapun berada, mengalami pemulihan satu dengan yang lainnya. Hubungan antar jemaat dengan jemaat, jemaat dengan gembala. Kiranya itu juga melanda seluruh gereja-gereja Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, supaya gerejamu bersatu padu. Tidak terjadi perpecahan, tidak terjadi pro-proan. Akhirnya kami tidak menjadi seperti yang Yesus mau. Bukankah seperti Yesus katakan, kami harus seia, sekata, seperasaan, sepikiran seperti yang terdapat dalam Yesus. Tidak akan mungkin kami sama-sama sebagai pengikut Yesus, gerejamu terpecah belah. Saling pro-proan dan tidak suka satu dengan yang lain. Tidak mungkin itu pengikut Yesus seperti itu, Tuhan.
Tapi pada kenyataannya di gereja-gereja mengalami peristiwa seperti itu. Bahkan adanya pembagian daripada strata sosial, pendidikan. Akhirnya Bapak, semuanya tidak ada satupun yang klop. Lalu kami berkata, kami ini anak Tuhan, kami sudah menyenangkan Tuhan, kami sudah beribadah, kami sudah mendengar firman, kami sudah menjadi Kristen sejati. Padahal kami sebenarnya orang munafik. Kami bisa saja menipu sesama kami. Kami bisa saja berbuat manis di depan sesama. Ternyata kami tidak lebih dari orang yang munafik. Kami tidak lebih dari orang kurang ajar. Karena Tuhan yang tahu dan kami yang tahu bahwa kami adalah orang yang tidak mengasihi sesama kami. Kami masih saja gep-gepan satu dengan yang lain. Masih saja kami pro-proan. Supaya kami minta pembelaan satu dengan yang lain. Kami jahat. Kami munafik. Kami tidak lebih daripada penjahat. Kami harus sadar diri dan koreksi diri. Ternyata kami adalah penjahat di balik kerohanian. Ternyata kami adalah kemunafikan di balik doa-doa dan ibadah kami. Tapi kami mau transparan, terbuka. Bahwa kami benar-benar hidup sesuai kehendak Tuhan. Bapa, kami mau seperti itu. Sekalipun sulit, tapi kami mau melakukannya. Karena Alkitab bilang, kami harus tertib. Sekalipun kami disinggung ketidakberesan, kejahatan, kelicikan kami. Tapi itu untuk supaya kami menjadi orang yang satu hati, sepikiran di dalam Yesus Kristus. Seperti Yesus. Aku mau KJK Overseas ini tidak hanya sekedar kumpul-kumpul, nyanyi-nyanyi rutinitas ibadah. Kami tidak mau hanya sekedar manis dilihat sesama kami. Kami tidak mau hanya sekedar dilihat kami rajin ibadah. Lalu kami dipuji-puji orang. Tapi sebenarnya kami busuk, kami jahat, kami laknat. Kami tidak lebih daripada orang-orang yang mayat yang dalam kuburan. Terlihat cantik di luar. Tapi di dalamnya bangkai, tulang belulang, busuk. Dan Tuhan jijik. Seperti itu kata firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami benar-benar mau telanjang di hadapan-Mu. Kami menjadi orang-orang yang berintegritas. Apa yang ada di luar kami, yang kami perbuat, itulah yang di dalam kami. Kalau kami berkata manis di hadapan orang lain, maka itu pula lah kami berkata manis di belakangnya. Kalau kami berkata kepada sesama kami, ampuni mereka yang bersalah kepada kami. Demikian di belakang, itu pun kami katakan, terima kasih Tuhan. Kiranya ini tertancap di keluarga Jemaat Kristus Overseas dimanapun berada. Saya mau tahun 2022, semua kami mengalami terobosan baru. Di tahun yang 2021 ini, kami meminta perkenanan dan itu kami jalani supaya kami berkenan. Tetapi setelah perkenanan itu, kami menjadi orang pemenang. Karena kami menang dari setiap apa yang kami gumuli dalam hidup ini. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa hamba-Mu dengan ucapan syukur. Diberkati juga Tuhan semua jemaat-Mu yang sedang dalam pergumulan hidup mereka, yaitu mereka yang sedang berjuang dengan kedagingan, dengan kelemahan-kelemahan mereka, apapun bentuk kelemahan mereka, yang suka marah, yang suka cinlok, cinta lokasi, yang suka gombali orang, yang suka mata jelalatan, yang suka bohong, yang suka mencurangi, yang suka memfitnah, yang suka curhat di sosmed dengan kata-kata yang tidak menjadi berkat. Itu kelemahan-kelemahan kami semua. Tolong kami untuk kami keluar dari semua itu.
Kami mau tinggalkan di tahun 2021. Karena kami mau semua, kami KJK Overseas, bosan terhadap kelakuan seperti itu. Sangat menjijikkan dan sangat tidak mengenakan kami. Tuhan tolong itu melanda seluruh KJK Overseas dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Dan aku berdoa juga untuk para suami-suami jemaat-Mu dimanapun berada. Kami rindu mereka mengalami lawatan Tuhan. Mereka tertarik karena para istri-istri jemaat-Mu, kehidupan mereka yang manis, yang memikat suaminya karena kasih yang mereka punya. Terima kasih Tuhan. Berikan hikmat bagi kami untuk kami berbuat segala sesuatu untuk mengatasi apa yang sedang kami hadapi hari-hari ini, kesulitan-kesulitan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Aku berdoa dalam nama Yesus juga untuk semua ibadah-ibadah kami serahkan ke dalam tangan-Mu di sepanjang tahun 2022. Dan Bapa, di dalam waktu seminggu ini kami akan off komsel-komsel kami, pendalaman Alkitab kami hari Rabu dan Sabtu. Bapak, aku berdoa biar sepanjang minggu ini jemaat-Mu mengingat, kami semua mengingat bekal-bekal firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kesempatan kami dalam satu minggu ini kami melakukan firman-Mu. Dan hamba berdoa biarlah kami ketemu di minggu depan, di tahun yang baru, semua kami sudah mengalami perubahan-perubahan. Terpujilah Bapa yang baik, dan aku berdoa untuk mereka yang sedang bergumul dalam pekerjaan, juga Tuhan tolong, aku percaya Tuhan pasti berperkara buat jemaat-Mu. Tuhan pasti menolong, menuntun mereka apa yang harus mereka lakukan, bahkan jauh dari pikiran mereka, Tuhan buka jalan. Terima kasih Bapak yang baik, dan sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lainnya. Sama-sama kami berdoa untuk seluruh para gembala sidang dan jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan berkati para pemimpin-pemimpin rohani, supaya mereka benar-benar menjadi teladan, menjadi figur. Kami semua benar-benar bisa hidup menjadi contoh bagi seluruh jemaat yang kami layani. Tuhan, dan juga aku berdoa buat jemaat-Mu yang mungkin mengalami kekecewaan karena pemimpinnya yang tidak menjadi berkat. Biarlah mereka kembali beribadah, mereka tetap fokus mencari Tuhan. Mereka fokus menikmati, menyerap firman Tuhan. Hamba tidak mau mereka binasa karena kekecewaan-kekecewaan yang mereka rasakan daripada hamba-hamba Tuhan. Bapa, tolong kami semuanya Tuhan. Ini doaku Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami mau berpisah satu dengan yang lainnya. Kami minta penyertaan Tuhan atas kami semua dan pemeliharaan Tuhan. Sepanjang malam kami istirahat. Besok bangun pagi dengan tubuh yang sehat dan kuat. Bagi juga orang yang sedang sakit hari ini, anakmu yang ada di Pontianak, biarlah Tuhan yang berperkara. Tuhan, kalau Engkau masih berikan kesempatan dia melayani, Tuhan sembuhkan, jamah dia Tuhan. Jadilah sesuai kehendak-Mu dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kalau ada jemaat-Mu juga di antara kami yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan dengan cara-Mu yang ajaib, atau dengan cara menuntun kami dengan pola makan hidup yang sehat, sehingga mengatasi sakit penyakit, bahkan dengan mukjizat Allah pun. Lakukanlah Bapa, kami mau bersaksi, menyatakan kebesaran Tuhan. Supaya kami bercerita bahwa Tuhan kami hidup. Kami tidak asal bicara, kami terbukti bahwa Tuhan kami ada. Terima kasih Tuhan. Dan hamba juga berdoa Tuhan Yesus untuk semua negara kami di mana kami tinggal, bahkan jemaat-Mu tinggal Bapa, biarlah bangsa-bangsa dilanda oleh keselamatan yang dari Tuhan. Hujan pertobatan, keselamatan yang daripada Allah. Ini kami rindukan Tuhan. Dunia ini kami baru-baru saja mendengar kabar berita yang tidak pernah terjadi sebelumnya, tapi itu terjadi. Dunia ini sudah sekarang diambang kehancuran. Dunia ini sudah semakin tidak lebih baik. Bapa, semakin kata firman-Mu, dunia ini dan segala keinginannya sedang menuju kehancuran. Tuhan, tidak ada lagi tempat di bumi ini untuk kami berlindung dan nyaman di dalamnya. Kami mau tetap berlindung di hadapan Tuhan. Karena ketika dunia ini hancur, kami aman di tangan-Mu. Dan kami akan dibawa Tuhan nanti di langit baru dan bumi baru. Bapa, kami akan hidup bersama Engkau di dalam kebahagiaan yang sejati selama-lamanya. Terima kasih Bapak, kuatkan teguhkan jemaat-Mu, apapun yang terjadi dalam hidup mereka, Tuhan tolong mereka semuanya
Pegang tangan kami semua. Peluk kami semua. Jangan sampai kami menyimpang dari jalan-jalan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dan sebentar kami akan mau berangkat pindah. Tuhan, hamba minta penyertaan Tuhan di tempat di mana kami baru yang Tuhan tempatkan. Biarlah kami menjadi dampak, menjadi berkat di sana. Dalam nama Tuhan Yesus, tibakan kami selamat tanpa kekurangan suatu apapun yang baik, yang menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mau mengakhiri ibadah kami malam hari ini, Bapa di surga. Kami memohonkan berkat yang daripada-Mu. Haleluya. Mari sidang jemaat Tuhan, arahkan hati dan tangan-Mu. Kita mau terima sambut berkat yang daripada Tuhan. Haleluya. Kebesaran, kemurahan, kemuliaan mengalir atas kita semuanya, dipenuhi oleh Roh Kudus melalui cinta kasih Yesus Kristus, oleh perkenanan Bapa di surga, melimpah atas kita sekalian, mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua, menjemput kita semuanya yang mengasihi Dia. Haleluya. Mari yang percaya diberkati Tuhan sama-sama berkata, amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.